Berkat saja tanpa diupayakan juga nggak akan datang sendiri. Perkara jadilah diri kita sendiri dikaitkan dengan filosofi telur mata sapi ya Pak ya. Ini juga agak-agak berat ya, agak berat untuk dijalankan. Karena walaupun filosofi mata sapi itu sederhana, tapi ternyata kalau kita lihat telur mata sapi itu ada dua bagian, warna putih dan juga warna kuning di tengahnya. Nah itu dua bagian yang sangat kontras sekali karena yang satu adalah warna yang netral, sedangkan satunya adalah warna yang menonjol sekali. Nah pada saat orang mendalami filosofi telur mata sapi, kita dihadapkan dengan situasi yang kita harus tampil biasa saja, tapi di sisi lain kita harus menonjol tadi, sesuai dengan yang tadi Bapak katakan, solusi. Iya. Nah ini Bapak, kalau menurut Bapak sendiri, dari pandangan psikis seseorang, bagaimanakah cara kita menumbuhkan kepercayaan orang untuk selalu bersyukur? Karena takaran bersyukur mungkin beda setiap orang, tapi paling tidak, apapun yang kita hadapi, kita dapatkan satu kata, syukur. Menurut Bapak seperti apa? Iya. Jadi telur mata sapi ini selalu saya ingat, bahkan di handphone saya pun wallpapernya selalu saya isi gambar telur mata sapi. Kenapa Pak? Karena selalu mengingatkan saya Oke. makna cerita dari telur mata sapi yang saya sudah pernah dengarkan. Ya. Jadi ceritanya begini. Di suatu waktu zaman kuno Ya. di Tiongkok sana ada seorang yang sangat terberkati sehingga dia merupakan tuan tanah. Ya. Sawah ladangnya luas, rumahnya gede, ada ladangnya, ada kolamnya ikan dan lain sebagainya. Ya. Dan beliau tinggal berdua. Oke. Bapak dan ibu ini tinggal berdua, suami istri. Karena anak-anaknya kalau zaman dahulu di Tiongkok, kalau sukses sudah di ibu kota. Oh, merantau gitu ya. Belajar sekolah Ya. di ibu kota dan sudah jadi pejabat. Ya, ya. Jadi mereka berdua menikmati di rumahnya yang sangat luas itu. Setiap jam 3 sore biasanya orang bilang waktunya minum teh. Oke. Tea time. Kultur Beliau mereka. berdua ini minum teh Ya. di teras rumahnya sambil makan snack. Suatu saat beliau berdua ini sadar karena mendengarkan yang walaupun sudah bertahun-tahun dia baru merasakan tetangga yang paling dekat dengan dia walaupun rumahnya luas kan tetangga itu sangat jauh. Ya. Selalu pada jam 3 itu tetangga itu yang perempuan menyanyi, yang suaminya main kecapi atau main seruling. Oke. Nah, dia bilang kepada istrinya, Bu, kita ini sangat terberkati. Kenapa kita tidak sebahagia tetangga kita itu? Nah, akhirnya berdua ini memutuskan mari kita silaturahmi. Ya. Karena jarang sekali bisa ketemu. Ya. Kita silaturahmi ke tetangga kita yang ternyata adalah home industry wira swasta membuat tahu. Datanglah berdua ke sana dan bertanyalah mereka berdua, Pak, Bu, kenapa Bapak bisa sebahagia ini? Lalu si penjual tahu ini suami istri bercerita, begini Pak, kalau saya suatu ketika kepingin makan telur mata sapi, Iya. di rumah saya selalu tersedia telur. Sampai sekarang pun setiap rumah tangga selalu ada telur mata sapi. Kemudian saya siapkan penggorengan, saya membuat api dari kayu bakar, waktu itu dengan kayu bakar tentunya, dengan berpanas-panas, tambah peluh, dan kebetulan minyak saya adalah minyak bekas. Tidak Jelantah. baru, jelantah. Iya, jelantah ya. Karena pas habis. Iya. Jadi hasil gorengan telur mata sapi saya tentunya agak gosong, kecoklat-coklatan dan tidak putih. Iya. Kalau dibandingkan kita saat ini beli di telur mata sapi di hotel bintang 5 atau di restoran yang internasional, kita pasti ditawari. Iya. Mau setengah matang, 3/4 matang, atau matang sekali, well done. Dan tentunya putih, bulat, bersih, Sempurna, piringnya ya? sempurna. Iya. Tapi dia bilang gitu, rasa saya menikmati telur mata sapi gorengan saya yang gosong itu pasti dan lebih nikmat daripada kalau saya beli di hotel bintang 5. Walaupun harganya mungkin yang di hotel bintang 5 atau di restoran berkali-kali atau berpuluh kali lipat daripada biaya menggoreng telur sendiri. Iya.
Nah, kemudian si penjual tahu ini bilang kepada yang Bapak Ibu yang kaya raya ini, inilah yang namanya bersyukur, Pak. Nah, Bersyukur itu bukan berapa banyak berkat yang kita terima atau yang Tuhan siapkan untuk kita. Tapi bagaimana mensyukuri berkat yang sudah diberikan kepada kita dan disiapkan oleh Tuhan. Lalu si orang kaya ini langsung, terima kasih Pak. Saya betul-betul mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga. Saya permisi pulang dulu. Dan karena mereka merasa kaya, merasa berlebih maksudnya, merasa terberkati, ditinggalilah kedua suami istri yang jual tahu ini sejumlah uang. Akhirnya si orang pedagang atau orang tuan rumah ini, tuan tanah ini kembalilah pulang ke rumah. Ceritanya nggak berhenti di sini. Mulai besok pagi dan seterusnya, si bapak ibu yang kaya ini mulai belajar bersenandung, memotivasi diri sendiri bahwa saya sudah lebih terberkati dari yang jual tahu. Saya harus lebih bahagia. Mulai belajar bersiul, bernyanyi, sehingga 6 bulan kemudian si kedua orang kaya ini sangat bahagia. Karena dia sudah bisa bersyukur dan merasa bahwa berkatku lebih banyak dari yang jual tahu. Kalau yang jual tahu sudah bahagia, saya pasti lebih bahagia. Lebih bahagia. Karena dia sudah bisa merasa bersyukur masalahnya. Harusnya gitu ya. Nah, ya. Kemudian, suatu ketika setelah 6 bulan, dia pas mulai di depan teras, mulai minum teh sambil bahagia nyanyi-nyanyi, dia kaget. Istrinya bilang, Pak, kenapa tetangga kita kok tidak menyanyi? Yeah. Ada apa ya? Oh ya, kita tengoklah. Dia guru kita, dia guru kita yang membuat kita bahagia. Yeah. Datanglah berdua ke rumah pembuat tahu ini, ternyata kosong. Dia tanya ke tetangganya, oh lagi dirawat di rumah sakit. Okay. Datanglah beliau berdua ke rumah sakit. Di sana dia kaget, loh kamu berdua kok sampai dirawat di rumah sakit? Si penjual tahu bilang, ceritanya begini Pak Bu. Setelah Bapak Ibu pulang dari rumah saya juga termotivasi. Saya kepingin berkat saya berlebih. Apalagi Bapak Ibu sudah memberikan sejumlah uang yang bisa saya pakai untuk modal. Uang itu saya belikan kedelai semua. Setiap hari saya menambah produksi tahu saya. Tapi saya juga tidak percaya kalau tahu itu tidak laku dijual. Yang saya tambah sehingga setiap hari busuk, akhirnya uang pemberian Bapak Ibu hilang menjadi tahu yang busuk semua. Saya stres, saya stres dan akhirnya saya dirawat di rumah sakit. Walaupun niatnya baik, kepingin kalau nanti lebih terberkati akan beli alat musik, semua tetangganya, semua saudaranya diajak nyanyi bareng-bareng supaya semua merasakan kebahagiaan. Nah, pesan moral cerita ini adalah 2 hal. 1, marilah kita selalu belajar bersyukur. Bukan berapa banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, tapi adalah seberapapun berkat yang Tuhan sudah siapkan pada kita syukuri. Itu pasti bahagia. Yang kedua, cerita ini tadi adalah pesan moralnya, jangan pernah kepingin jadi orang lain. Jangan pernah kepingin kalau orang kita lain. Jadi pedagang atau pembuat tahu, ya jadilah pembuat tahu yang membuat tahu terbaik, membuat tahu yang paling enak, dan bisa mensyukuri berkat berapapun yang Tuhan sudah siapkan. Karena memang sering kita dengar rumput tetangga lebih hijau. Tapi kadang-kadang plastik. Bukan beneran rumput. Nah, inilah yang selalu saya pesankan pada orang. Karena Tuhan itu selalu sudah menyiapkan berkat buat kita. Dan berkat itu selama kehidupan memang bisa berubah-ubah. Tergantung apa yang kita perbuat. Dan tergantung apa yang kita usahakan juga. Karena tidak ada berkat yang bisa datang sendiri. Karena di dunia ini ada semuanya harus dibayar harganya. Yang paling sederhana, Tuhan saya tidak bernapas walaupun oksigen ini gratis disiapkan Tuhan. Ya kita akan selesai. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, marilah kita bersama-sama. Kalau kita sering dengar motivasi, orang sukses itu kerja keras, kerja jujur, kerja dengan penuh motivasi, tidak pernah lelah, kerja cerdas. Tapi satu hal, semua ini tetap 0,1% kalau itu tadi 100%, 99% maksud saya, 0,1% adalah berkat. Dan 99%
Tanpa berkat juga nggak ada artinya. Berkat saja tanpa diupayakan juga nggak akan datang sendiri. Itulah yang selalu saya pesankan kepada teman-teman. Iya, ini luar biasa sekali karena kita seperti diingatkan kembali akan arti bersyukur itu sendiri. Karena kadang-kadang, jadi ini di situasi kerja Pak ya, di situasi kerja misalnya kita mendapatkan hal-hal yang mungkin dari kantor seperti ini. Dan ada saja kayak tadi saya bilang sambat. Padahal kalau kita, ya kan kita perbandingkan, walaupun kita tidak membanding-bandingkan, tapi kita lihat di sekitar kita banyak perusahaan yang mungkin malah kesejahteraannya, berkatnya mungkin lebih rendah daripada yang kita dapatkan. Jadi kita kembali ke rasa syukur, dan itu hal yang mungkin sulit, tapi mudah sebenarnya kalau kita mengembalikan lagi bahwa ini adalah berkat. Karena ya, sulit itu bukan berarti tidak bisa. Iya, itu ya. Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi harus kita bisakan, karena ini adalah hal yang hakiki untuk manusia menjalin hidup. Kita juga merasakan bahwa kita adalah pengen orang lain juga apapun yang mereka rasakan juga kita rasakan, tapi bukan berarti kita ingin dirasakan terus oleh orang lain, tapi bagaimanakah kita peduli dengan yang terjadi di sekitar kita. Dan satu lagi adalah, yang tadi juga menarik sekali kita simpulkan adalah, jadilah diri sendiri. Walaupun itu kadang-kadang kita harus berakting ya, kita harus berakting, tapi tetap kita patronnya adalah, kalau kita jadi diri sendiri, kita akan pasti bisa bersyukur akan berkat Tuhan. Ya, karena kita sering melihat contoh, bahkan di salah satu stasiun TV pernah ada tayangan seperti itu. Ya. Bagaimana anak seorang yang sangat terberkati, orang kota, ditukar dengan anak orang desa. Tukar anak, ya, yang orang kota tinggal di desa, yang orang desa tinggal di kota. Saya pernah lihat film itu. Iya, yang orang desa tinggal di kota 1-2 hari bahagia sekali. Ya. Merasakan makan yang lebih enak, merasakan tidur dengan air condition, dengan pendingin, semuanya. Tapi mungkin seminggu kemudian sakit semua. Iya. Sebaliknya orang yang kaya pertama di desa, mereka merasakan sesuatu yang baru. Ya, pertamanya bahagia mungkin 1-2 hari melihat sawah, tapi lama-lama sakit juga. Karena tidak bisa tidur di tempat yang lebih nyaman. Nah, inilah makanya saya selalu sampaikan, jangan pernah kepingin jadi orang lain. Iya. Dan berkat ini tadi, kita harus tetap upaya. Makanya saya selalu menyampaikan kepada khususnya anak-anak muda, entrepreneur muda, kamu boleh bekerja dengan luar biasa. Kamu sudah sekolah yang mungkin sangat-sangat tinggi ilmunya secara akademis. Tapi pada saat kamu sudah bekerja dan kamu merasakan hal yang tidak nyaman, itu adalah saatnya kamu berhenti. Berarti berkatmu memang saat itu kamu harus syukuri segitu. Berani keluar dari zona zaman seperti itu? Iya. Saya pernah ceritakan ini pada suatu teman. Kalau misalnya saya berdagang sesuatu produk, ternyata laku. Ya. Saya datangkan dengan jumlah yang lebih besar. Kalau misalnya produk itu import 1 kontainer. Betul. Saya jual, saya laku dan untung. Saya akan cari pinjaman, cari pendanaan ke lembaga keuangan, ke bank, entah ke BPR, entah ke koperasi. Saya akan datangkan 10 kontainer. Selama itu masih laku, masih oke, ya berarti itu berkat kita. Masih kita terus upayakan karena harus kerja keras. Tapi pada saat kita mendatangkan 10 kontainer, ternyata dijual sudah mulai susah. Itu adalah alarm. Adalah tanda-tanda berkat kita sudah pada saat itu adalah segitu. Kalau dipaksakan, pasti stres. Akhirnya tidak laku, semua teman dihubungi, kenal tidak kenal, bawa barang saya tolong bantu jualkan, akhirnya nggak kebayar, akhirnya seperti penjual tahu tadi. Bisa dirawat di rumah sakit karena kita sudah tidak kepingin jadi diri sendiri, kepingin menambah berkat yang bukan jatah kita mungkin kita ya, bukan hak kita, jatah kita gitu ya Pak. Dan mungkin juga lebih kita kepekaan akan diri sendiri Pak ya. Jadi kalau kita bisa menilai orang lain, tapi kadang-kadang kita menilai diri sendiri itu yang sulit. Kita peka dengan diri sendiri. Kemampuan saya seperti apa, dan mungkin juga tadi sudah diberikan warning oleh Tuhan, petunjuk oleh Tuhan bahwa ini saatnya kamu bergerak sesuatu yang mungkin bukan jatah kamu di sini. Coba ayo kita gali lagi dan cari solusi. Tuhan itu sangat luar biasa. Selalu sudah memberikan alarm pada kita. Kita mau berbuat
yang tidak baik, berbuat jahat, kita mau ngomong yang salah, sebetulnya Tuhan yang ada di sini sudah mengingatkan kita. Termasuk kalau kita bekerja pada posisi yang sudah tidak nyaman, itu alarm buat kita. Apapun pekerjaan kita, berapapun yang kita dapatkan, kalau itu sudah mulai membuat kita tidak nyaman, kita harus mulai sadar bahwa ini saatnya kita mensyukuri berkat yang sudah diterima. Mensyukuri berkat, kemudian juga balik lagi jadi diri sendiri dan lebih peka dengan diri sendiri, Pak ya. Ya, ini adalah sebuah hal yang luar biasa sekali kita dapatkan, hal-hal yang mungkin tidak ternyata dalam diri kita, seperti filosofi yang tadi Bapak sampaikan, telur mata sapi. Sederhana, tapi tidak sederhana ketika kita rasakan maknanya. Dan saya Farhan, terima kasih atas kehadiran Bapak Sumartono Hadinoto. Semoga juga kita bisa menjadi orang yang lebih bisa memberikan manfaat untuk sesama. Amin. Bukan hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga, tapi juga untuk sesama. Selamat siang dan saya Farhan. Sampai jumpa.